Lebih dengan kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan dua orang hebat dari desa yang akan membuat proses pestisida organik. Pestisida nabati. Ini biar tahu manfaat dan fungsinya, nanti akan dipraktekkan langsung dan dijelaskan oleh dua narasumber hebat kita. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita melihat di depan mata kita ini ada beberapa jenis tanaman dan tumbuhan, dan ada rumin, ada tetes. Ini ada namanya biduri atau blike. Ini serai, ini sirih, ini sirih. Terus ada air, terus ada apa ini? Ini ada bawang putih ya, ada bawang putih. Nah ini bahan-bahan. Oh ini rumin sebagai starter, tetes. Nah ini nanti kita akan melihat seperti apa sih fungsinya ini. Fungsinya yang pertama, blike ini atau biduri adalah pengendali hama. Kalau ini ditumbuk bersama-sama ini, serai, terus ini serai, ini bisa membasmi penyakit. Ini akan bagus untuk tanaman. Ya, pestina ini adalah alat yang digunakan oleh petani, yang mana petani ini bertujuan supaya tidak tergantung pada obat kimia. Dan proses pertanian organik itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Caranya bagaimana nanti ini? Nah, mungkin nanti Mas Wafi mungkin akan juga bertanya kepada kita seperti apa sih caranya membuat ini. Silakan dulu Mas Wafi untuk bertanya pada saya. Ya, terima kasih Bapak Mudakir. Ini saya mau nanya tentang kegunaan daun biduri ini dan kegunaan serai, gunanya untuk apa, sama daun sirih sama bawang putih. Baik. Terima kasih. Ini ada Mas Wahid, anak-anak muda yang berpikir maju untuk berpikir nasib petani. Kalau ini sebenarnya untuk pengendali hama. Kalau ini dihancurkan atau ditaruh saja di lubang yuyu, maka yuyunya itu, beletangnya itu apa namanya itu? Kampeknya itu loh. Sapitnya itu akan runtuh kalau pakai ini. Ya. Kalau ini serai, kalau ini memakan dalam dunia kedokteran, ini untuk biasanya pengusir nyamuk. Ini. Kalau ini biasanya pembersih. Biasanya kalau orang dulu memanfaatkan ini, kalau ini bagi ibu-ibu yang melahirkan, biasanya ini alat untuk membersihkan. Dan ini bisa minum, bisa dikocorkan. Gitu Pak, Mas Wafi. Untuk yang bawang putih, Pak. Nah, yang bawang putih ini baunya sangat sangat menyengat sekali. Kalau ini dicampurkan dari semuanya ini, maka hama itu dengan sendirinya akan terusir dan akan lari. Karena ini punya kandungan yang tersendiri ya. Gitu Pak. Ukurannya bagaimana, seperti ukurannya? Ukurannya ini paham ya Mas? Ukurannya ini nanti, ini kan ada beberapa ini. Ini ditumbuk bareng, dihaluskan bareng. Airnya ini cukup 5 liter atau lebih, 10 liter tidak apa-apa. Dikasih tetes seperempat, terus dikasih ini sebagai starternya, ruminnya. Ini mikroba ya, mikroba yang bisa dimasukkan. Ini bisa setengah liter bisa. Itu difermentasi, masukkan ke dung itu, masukkan ke sini, dihaluskan 15 hari, ditutup rapat. Ini bisa dimanfaatkan. Pemanfaatannya adalah satu tangki itu bisa dimanfaatkan. Nah, satu tangki 15 liter itu cukup satu cangkir atau satu gelas campuran pestina ini. Pestina itu adalah pestisida nabati. Begitu Mas. Ini untuk tanaman apa saja?
Biasanya untuk membasmi hama tanaman apa saja kan sekarang ada padi, jagung, apakah bisa menggunakan ini? Oh ya. Jadi ketika tanaman padi itu berumur 15 hari, ini sudah mulai bisa disemprotkan. Jadi padi itu kan 15 hari disemprotkan, 25 hari disemprotkan, 45 hari disemprotkan. Nah, ini bisa pengendali hama. Hamanya akan lari. Kan ini berkelanjutan dan tidak membunuh. Ya itu kan. Jadi kalau kimia bedanya ya dengan pestina dengan kimia itu adalah kalau pestina itu tidak membunuh tapi mengusir, memindahkan. Itu berkelanjutan hingga binatang-binatang lain masih hidup. Nah, itu kita sebut dengan dunia pertanian berkelanjutan. Kalau kimia itu mati, semua itu kan mati. Ya. Itu mati seperti burung dan sebagainya mati. Nah, itu yang bisa merusak lingkungan. Nah, kita ini ya, mengenal dunia pertanian dengan pertanian berkelanjutan. Begitu Mas Wahid. Oke, ini ada yang masih belum paham? Tanya lagi, Pak. Oke. Apakah penggunaan Pestnap ini jika terlalu banyak dosis apakah berpengaruh, Pak? Soalnya masyarakat juga petani, soalnya kalau untuk pestisida nabati ini kebanyakan yang melebihi dosis. Apakah berbahaya untuk tanaman? Ya, boleh. Terima kasih Mas Bovi. Pertanyaannya bagus sekali. Bedanya kalau dengan kimia, kalau over, kimia itu biasanya mengandungkan akibat. Jadi over umpamanya ukurannya lebih umpamanya, itu mengandung akibat. Kalau kimia, tapi kalau ini tidak akan berpengaruh. Seperti sampean minum jamu, apakah minum jamu itu mabuk? Anda kan? Tapi jangan coba-coba minum bodrek, orang akan mati. Itu bedanya ya organik dengan non organik gitu. Gitu Mas Novi. Ada lagi Mas Novi? Suhaid? Cara pembuatan ini biar teman-teman Cara pembuatannya ya? Ya, cara nyampurnya gini. Ini kan ada berapa on ini? Ada berapa on ini? Setengah on, setengah kilo ya? Setengah kilo. Ini cukup ada berapa ini? Berapa tangkai? Satu tangkai ini setengah kilo. Ini dua ikat. Ini setengah liter. Ini cukup aja. Nanti diproses, ditumbuk halus, masukkan campur ini, diaduk. Proses fermentasinya 15 hari. Tapi tiap minggu dibuka, diaduk. Tiap minggu diaduk, ditutup. Tapi jangan ditaruh di tempat panas. Selama 2 minggu diaduk. Ya, 2 minggu diaduk. Setelah itu kita bisa menyemprotkan itu. Jadi jangan lupa 1 gelas cangkir aqua itu untuk 15 liter. Itu Mas Wahid. Bisa ya, ini cukup ya. Dan ini bisa dilanjutkan nanti. Oke. Terima kasih Mas Olili dengan teman-teman petani ini yang telah akan melakukan aksi kegiatan buatan pupuk pestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.